Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat malam. Gue Bapak Ibu Guru IGIRS hebat di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Khairina di sini. Nah, untuk podcast IGIRS malam ini kita akan tetap mengulik nih tentang POP, tapi kita akan mendatangkan narasumbernya adalah fasilitator nasional kegiatan POP IGI, yaitu Bapak Muhammad Khairul MPD. Guru di SMP Negeri 1 Bondowoso dari Bondowoso, Jawa Timur. Selamat malam Pak Khairul. Selamat malam Bu Rina. Ya, sehat Pak Khairul? Alhamdulillah sehat. Ternyata semangat sekali ya Pak. Ya demikianlah. Teman-teman IGI bedanya di situ. Iya, selalu semangat ya. Selalu gitu. Semangat, selalu optimis, siap berbagi kapan saja. Benar. Iya, resilient kalau katanya kepengurusan sekarang ya. Iya, resilience. IGI resilience gitu ya Pak. Benar. Selain sharing and growing together, kita juga harus resilient. Karena kita baru saja melalui tahapan pandemi dan kita bangkit dari kondisi itu gitu. Menjadi lebih baik tentunya. Menjadi lebih baik. Oke, gitu. Baik. Nah, Pak Khairul, ini kita bicara POP ini lagi hot issue kayaknya ya di IGI ya. Dan ini juga sedang berlangsung kegiatan POP-nya dan merupakan salah satu program andalan kementerian ya, bagaimana untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ya Bapak. Betul. Secara merata mungkin di seluruh pelosok tanah air dengan berbantukan ormas-ormas yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah IGI. Nah, boleh cerita nih Pak Khairul, awal mula nih Pak Khairul ikut dalam kegiatan POP ini di tahun berapa gitu dan sebagai apa gitu Pak? Baik, terima kasih Bu Rina. Tahun 2021, waktu itu pandemi mulai reda, sudah mulai ada pertemuan-pertemuan terbatas. IGI itu meminta saya untuk pembekalan instruktur nasional namanya waktu itu, untuk menjalankan program organisasi penggerak yang pertama, yang waktu itu disampaikan bahwa pelaksanaannya adalah full daring. Hanya pembekalan untuk instruktur nasional saja yang waktu itu di Jakarta gitu. Yang paling saya ingat di POP yang pertama itu adalah bagaimana kami menyiapkan LMS yang nanti itu akan digunakan saat instruktur nasional memberikan pembekalan untuk instruktur daerah dan saat instruktur daerah memberikan pembekalan kepada guru sasaran. Kami waktu itu lebih banyak berlatih bagaimana memasang materi di dalam LMS, membuat link untuk bisa virtual meeting, bagaimana menggunakan aplikasi agar bisa berinteraksi dengan audien yang menjadi guru sasaran. Jadi lebih pada bagaimana teknis menggunakan LMS dan aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita tetap interaktif. Ya, interaktif. Kalau secara materi, waktu itu masih lebih umum. Walaupun sudah menyebutkan tentang literasi numerasi, itu literasinya masih terus dikembangkan kepada yang literasi dasar apa saja begitu. Lalu untuk yang pembelajaran, waktu itu nyebutnya masih pembelajaran abad 21. Jadi istilah yang digunakan itu bukan pembelajaran berbasis masalah, belum langsung fokus ke situ. Tapi bagaimana pembelajaran yang berorientasi pada abad 21. Lalu yang ketiga tetap dengan istilahnya waktu itu hot gitu aja. Belum menyebutkan ANBK atau AKM karena di awal memang belum jelas begitu ya. Jadi kurang lebihnya materinya itu waktu itu yang di tahap 2 akhirnya ada spesifikasinya begitu. Iya. Gitu Bu Rina. Baik, terima kasih Pak Khairul. Jadi pada awalnya memang tentu ya ketika pandemi apalagi kita harus melakukan sebuah kegiatan di mana tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan keterbatasan ya Pak ya, pada waktu itu kita tahu sendiri kondisi COVID, tapi IGI tetap berusaha untuk mencari solusi-solusi alternatif terbaik untuk bisa terus meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia melalui program POP tentunya. Betul, nah, baik, boleh nih Pak kasih apa sih kira-kira pengalaman Bapak nih mungkin di tahun pertama ini, kita masih cerita di awal-awal dulu nih ya, baru nanti kita pelan-pelan kita bisa ngeliat tuh perkembangannya seperti apa. Nah, kira-kira kalau yang sudah Bapak alami nih di tahun pertama dengan kendala yang sudah jelas bahwa semuanya full daring, tapi kita berharap bahwa guru sasaran ini bisa mendapatkan
pembelajaran itu sesuai dengan yang kita harapkan tentunya gitu kan. Nah, kira-kira kalau Bapak sendiri nih, yang Bapak rasakan tantangannya itu yang terbesar itu apa gitu? Pengalaman dari Bapak sendiri tuh? Iya, saya sangat terkesan dengan pelaksanaan POP pertama yang full daring itu, karena sekelas instruktur daerah pun itu tidak bisa langsung kita yang menentukan waktu. Ada mereka yang bisa hanya menggunakan internet sekolah, dan kalau mereka sudah pulang sekolah di rumah tidak ada. Jadi waktu itu kami rembuk terlebih dahulu kapan nih enaknya agar kita bisa melakukan virtual meeting untuk penguatan fasilitator daerah. Ya, ada wilayah tertentu yang bisanya itu adalah selepas jam sekolah. Mereka masih ngajar dulu sampai siang, sekitar jam 1 siang itu baru kita mulai. Dalam durasi kurang lebihnya 1 sampai 2 jam begitu kita virtual meeting. Ada juga daerah lain yang bisanya di rumah karena di sekolahnya justru yang tidak lancar begitu. Mereka lebih nyaman di rumah. Jadi saya mengalami dua-duanya itu, bahwa saya harus betul-betul fleksibel kapan instruktur daerah bisa kumpul bersama. Yang kedua, pada saat instruktur daerah bertugas menemui guru sasaran secara daring gitu juga, itu juga banyak kendala begitu. Dan akhirnya ada kondisi di mana instruktur nasional bertanggung jawab atas tugasnya instruktur daerah kalau dia sedang berhalangan. Sehingga saya pun pernah merasakan bagaimana menghadapi langsung guru sasaran yang kondisinya ya lebih sulit lagi begitu. Sehingga memang banyak hal yang perlu difleksibelkan. Jadi tindak lanjutnya mungkin nanti berupa penugasan, pengumpulan berkas, atau penyampaian materinya melalui PDF, PowerPoint di grup WA begitu. Ketika mereka sulit mengakses LMS, maka materi, slide PowerPoint dan PDF-nya atau LK-LK-nya itu kami gunakan grup WA begitu, menyesuaikan kondisi dari guru sasaran. Oke, baik. Jadi kelihatan ya Pak, kalau misalnya nih ternyata ketika kita menggunakan daring gitu ya, daring dan LMS, berarti kan tentunya di sini jaringan internet ini memiliki peran penting. Betul. Gitu ya. Sementara daerah ini banyak yang daerah-daerah 3T yang masih sulit diakses, sulit mendapatkan akses internet. Nah, jadi kalau tadi itu kita memberikan penugasan, materi gitu ya, cuma lewat grup WA itu memang tanpa ada interaksi secara langsung untuk tanya jawab, memang itu sepertinya kurang optimal ya Pak ya? Benar kan ya? Waktu itu lebih pada materi kami berikan lebih dahulu untuk mereka pelajari, sehingga besok itu kita nggak berlama-lama virtual meeting, karena secara kuota juga membebani peserta begitu, sehingga di saat harus virtual meeting itu saya lebih pada mengkonfirmasi. Setelah ibu bapak membaca mandiri modul yang kami siapkan, mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi interaksinya pada saat virtual meeting itu setelah bahan materinya dipelajari terlebih dahulu. Seperti flip learning ya. Nah, begitu kurang lebihnya. Jadi otomatis mereka sudah menyiapkan nih apa kira-kira yang mereka tidak paham. Betul. Sehingga ketika interaksi dengan instruktur maka kita tinggal membedah apa hal-hal yang dibutuhkan oleh guru sasarannya. Seperti itu ya Pak. Baik. Banyak kondisi yang harus demikian waktu itu ya. Nah, ini udah berjalan nih ya Pak ya tahun pertama, dan alhamdulillah nih gitu kan kita udah dapatkan evaluasinya, refleksinya, dan rencana perbaikan. Nah, kira-kira dari evaluasi dan refleksi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, kira-kira ini dari Fasna sendiri tahun ini bagaimana nih programnya, dan mungkin konsep seperti apa yang bisa diandalkan untuk bisa mengoptimalkan, karena mengingat ini POP tahun terakhir. Tahun terakhir, betul. Nah, dan berharap kita tentunya ini sampai dong kepada tujuan yang diharapkan ya kan Pak ya. Kira-kira apa nih program atau konsep andalan dari Fasna sendiri meracik pelatihan di tahun ini? Oke. Kalau di tahun kedua itu kan masih blended gitu ya. Dan keterbatasan dana yang diperoleh membuat jangkauan juga tidak terlalu luas. Namun yang mengagumkan dari POP 2 itu adalah tersedianya modul yang sudah lebih bagus. Walaupun di POP 1 sudah ada materi, ketika itu disematkan di LMS,
banyak hambatannya di LMS yang menyebabkan akhirnya perlu kami share kepada guru sasaran atau instruktur daerah melalui file PDF-nya saja begitu, tidak menggunakan aplikasi tidak menggunakan LMS-nya. Lalu itu langsung disiasati pada POP2 dengan menyusun modul yang lebih bagus, yang kalau modul itu sampai maka referensi materi sudah bisa dimiliki lebih awal oleh guru sasaran dan instruktur daerah, dan pada saat ada kesempatan untuk tatap muka, karena waktu itu blended begitu, maka disitulah ajak untuk saling berbagi, berdiskusi. Bahan modul itu sangat membantu kesuksesan di POP2. Dengan modul yang sudah tertata rapi, LK-LK yang sudah tertata rapi, maka program itu lebih terukur keberhasilannya dibanding kendala-kendala waktu full daring begitu. Untuk yang ketiga, karena ini sudah full luring begitu ya, maka kita ingin memastikan bahwa konsep-konsep tentang integrasi literasi dan numerasi, konsep tentang pembelajaran yang khas gitu ya, yang akan kita cobakan entah itu nanti berbasis masalah atau yang berbasis proyek, serta menyasar langsung bahwa asesmennya bukan umum hanya hot begitu, tapi sudah berangkat dari terselenggaranya ANBK. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa ANBK di sekolah masing-masing adalah tanggung jawab bersama semua pihak, entah guru, entah kepala sekolah. Dan tidak lagi ada kesan bahwa numerasi ranahnya guru eksak, lalu literasi adalah ranahnya guru sosial gitu. Tidak lagi demikian gitu. Kita coba sadarkan ke mereka bahwa ketika literasi numerasi anak didik kita lemah, hampir semua mata pelajaran bisa mengimplementasikan gabungan integrasi dari literasi dan numerasi. Pun demikian, ketika kita berangkatnya adalah dari rapot pendidikan, maka kita mulai menyasar di tiap-tiap sekolah bagian mana yang perlu diperkuat. Kalau literasinya memang sudah lumayan bagus begitu, ya kita fokus ke numerasinya, karena berangkatnya POP yang ketiga ini adalah ayo pahami, kenali, baca rapot pendidikan sekolah masing-masing. Dari situ ayo rancang bersama bagaimana rencana pembelajaran yang akan dilakukan, sampai nanti asesmennya pun harus mengalami menyusun, tidak sekedar menyusun soal tapi juga meramu paket soal, prosentase soal itu bagaimana gitu. Ini yang menjadi pembeda bahwa POP3 itu berangkat dari rapot pendidikan, lalu coba siasati kelemahan dari rapot itu dari berbagai mapel yang bisa berperan, lalu pengalaman sejak mendesain pembelajarannya, menyusun soalnya, lalu mengemasnya menjadi paket soal yang utuh. Jadi kalau ini adalah akhir dari program POP, ya, harapannya tentu rapat pendidikannya lebih baik. Sudah lebih baik. Iya, begitu baik. harapannya demikian. Iya, baik. Ya. Nah, ini mulai yang terakhir nih, Pak Hairul. Ini tentu menarik sekali ya, karena kita tahu bahwa kegiatan POP ini menyasar 12 provinsi dan lebih kan 25 kabupaten di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Nah, tentu kita tahu setiap provinsi itu memiliki karakteristik tersendiri. Betul, benar ya Pak ya, memiliki karakteristik budaya tersendiri, kearifan lokal. Nah, kira-kira nih Bapak punya nggak sih pengalaman yang bisa dibagi ke kita-kita setelah bertemu dengan guru-guru sasaran dari berbagai daerah tentunya gitu ya, karakteristik itu yang unik nih dari daerah-daerah tertentu yang pernah Bapak temui itu, boleh dibagi sama kita gimana ya Pak ya selama ini? Oke, iya. Yang sudah Bapak alami gitu. Iya. Di POP 1 itu menyebutnya penguatan karakter gitu, umum sekali ya. Lalu di POP 2 itu ada istilah profil pelajar Pancasila, masih sangat umum. Namun berikutnya kita siasati menjadi tidak fokus pada profil pelajar Pancasila, tapi fokus pada kearifan lokal masing-masing. Di POP 1 saya sudah menemukan tuh. Jadi ketika mereka, karena POP 1 itu berbasis mata pelajaran, Bu. Berbasis mata pelajaran. Jadi ada sekian banyak instruktur nasional berbasis mata pelajaran. Karena saya guru bahasa Indonesia, mereka itu sangat ingin gitu bahwa referensi bacaan literasi siswa itu adalah yang berbasis
tradisi lokal, entah itu berupa puisi lokal, entah itu cerita-cerita lokal. Ketika saya coba pancing, di mana letak numerasinya? Ya kita coba carikan data, misalkan ini cerita lisan dikenal sejak tahun berapa. Lalu kalau sekarang mau kita lestarikan berarti sudah berapa tahun. Sejarah ini tidak kita coba ajarkan di sekolah. Jadi ada peran-peran begituannya. Termasuk juga teks prosedur ya. Kalau di bahasa Indonesia teks prosedur, mereka ingin sekali mengajarkan di mata pelajarannya bagaimana cara membuat masakan tradisional. Itu kan nilai kearifan lokalnya ada. Di mana numerasinya, bahan-bahannya itu ada takarannya. Berapa gram gula, berapa gram bahan-bahan yang harus dicampurkan, sehingga di situ saya juga menyadari betapa semua mapel memang bisa berperan untuk membuat anak menguasai literasi dan numerasi itu, dan hilanglah image bahwa literasi guru bahasa lalu numerasi adalah guru matematika. Gitu. Di bahasa Indonesia banyak saya dapati yang numerasinya juga ada, lalu kearifan lokalnya juga sangat nampak sejak POP 1. Iya, artinya seperti ini ya Pak, karena kita ada dengan berbagai macam suku bangsa, gitu kan, lingkungannya juga berbeda-beda. Membangun karakteristik itu memang balik lagi tergantung dengan budaya yang ada di sekitar, gitu. Betul, Jadi iya. memang kalau kita ambil teks ataupun materi-materi yang menyinggung kearifan lokal itu, mungkin bagi guru itu ada rasa kebanggaan tersendiri seperti itu ya Pak. Iya, Jadi iya, perlu kita memang menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya di sekitar kita, gitu kan, dan itu nantinya bisa kita implementasikan dalam pembelajaran, apalagi dikaitkan demikian. dalam literasi numerasi ya, seperti itu ya. Jeffrey. Nah, jadi harapan Bapak nih sebagai fasilitator nasional untuk POPIG 2023, kira-kira harapannya apa ini Pak untuk Fasda dan juga tentunya untuk guru sasaran. Jadi ada dua ini ya Pak ya. Betul. Harapan Bapak kepada Fasda selaku fasilitator nasional, dan harapan Bapak kepada guru sasaran selaku juga fasilitator nasional. Gimana? Sejak POP 1, saya seringkali menyampaikan bahwa ada 3 program nih yang ada istilah penggeraknya. Iya. Ada guru penggerak, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak. Di guru penggerak lebih pada mengubah mindset guru, bagaimana cara mengajar dikaitkan dengan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Jadi mindset guru walaupun sekolahnya belum kurikulum merdeka waktu itu sudah diubah. Lalu kalau sekolah penggerak, kita coba mengubah pembelajarannya, kontennya dengan mengemas struktur kurikulumnya. Nah, di mana letaknya POP? POP itu adalah membekali gurunya dengan kompetensi yang akan membuat kompetensi siswa dalam hal literasi numerasi meningkat. Jadi sebenarnya 3 program ini menunya berbeda, mindsetnya berubah di guru penggerak, struktur kurikulumnya berubah di sekolah penggerak, kompetensi yang harus dimiliki guru kita perbaiki melalui POP-nya IGI. Sehingga di sekolah itu kalau ada guru penggerak di situ, walaupun misalkan belum sekolah penggerak, tapi dengan guru-gurunya sudah terlatih di IGI, maka bagaimana harapan Mas Menteri tentang kurikulum ini, walaupun belum jadi sekolah penggerak, itu sudah bisa berubah. Jadi harapan saya adalah ketika sekolah masih belum menerapkan kurikulum merdeka, tidak menjadi sekolah penggerak, namun dengan bekal gurunya kita beri mindset yang berubah, lalu kompetensi-kompetensinya sudah kita bekali, maka buatlah perubahan, buatlah gerakan di sekolah itu sehingga tidak terlalu jomplang lagi dengan sekolah yang sudah kurikulum merdeka. Iya, gitu. benar. Baik. Nah, harapan Bapak ini dari fasilitator nasional kan Bapak langsung nih ke Fasda ya. Nah, Fasdanya nanti akan ke guru sasaran. Ini tadi ke guru sasaran harapannya tentunya walaupun dia bukan sekolah penggerak ataupun belum ada guru penggerak, tapi dengan hadirnya POP, mindset, dan tentunya cara meracik pembelajaran dan visi misi sekolah mungkin bisa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tujuan pendidikan saat ini, kan seperti itu ya Pak ya. Betul, iya. Nah, dari Fasnas nih sendiri, harapan Bapak terhadap Fasda, karena ini Fasda, Bapak langsung akan memfasilitasi dan sebagai fasilitator Fasda ya. Nah, kira-kira harapan Bapak ini terhadap
Fasda saat ini bagaimana? Lebih berangkat karena waktu yang dimiliki tidak banyak. Dengan waktu pelatihan 3 hari, namun kurang lebihnya adalah 20 jam, termasuk pembukaan dan penutupan, maka yang dibutuhkan dari Fasda adalah pandai-pandainya mengidentifikasi terlebih dahulu sebenarnya bagaimana kemampuan awal yang sudah dimiliki oleh guru sasaran, sehingga tidak mengulang 2 materi sejak POP 1 dan 2, tapi benar-benar berupaya agar ada progres gitu. Di 1 dan 2 mereka sudah bisa apa, lalu kita kembangkan di POP 3. Jadi identifikasinya lalu berikan progres dari identifikasi itu gitu. Dan implementasi tentu. Karena IGI ditagih adalah apa progresnya nih begitu. Iya, baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Khairul. Oke, terima kasih. Bincang-bincang malam Sama-sama. ini santai tapi penuh dengan ilmu-ilmu baru gitu ya, dan Betul, tentunya iya. informasi-informasi terkait POP IGI. Baik, terima kasih kembali kepada para IGIRS yang sudah tetap semangat, tetap sharing and growing together di seluruh Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.